negara ini dengan hati, tanpa pamrih penuh dedikasi. Tapi fitnah datang silih berganti, dari mereka para barisan sakit hati. Tanganmu membangun bukan menghancurkan, tapi mereka terus memutarbalikan. Tiap langkahmu jadi sasaran, namun sejarah tak bisa dibongkar. Jokowi presiden ketujuh Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, hari ini kita akan melihat sang pengacara ganteng ya guys. Siapa dia? Ya, Mat Tompel guys, si Mat Tompel. Nah, di sini kita akan melihat si Mat Tompel itu benar-benar dilucuti, dipermalukan oleh pakar hukum UI yang sebut mengatakan bahwa Roy Panci dan kawan-kawan itu sudah kalah 3-0 atas Pak D Jokowi. Di sini kita melihat sosok pengacara ganteng ya guys. Tompel guys, Tompel. Itu pelangap longo guys. Kita simak videonya bosku. Dan factual truth, kadang-kadang ada distance. Mestinya idealnya legal truth sama dengan factual truth. Apa yang terjadi sama dengan apa yang dibicarakan, yang diklaim oleh otoritas. Nah, apa yang terjadi sekarang di sini? Pertama, otoritas dalam hal ini Bareskrim, UGM ya, sudah melakukan statement bahwa ijazah itu identik. Ya, dia melakukan komparasi dengan teknik penyelidikannya. Ini adalah kebenaran formal. Kalau pertanyaannya Mbak Vena, jadi ini sebenarnya bagaimana? Apa sih kekuatan otoritas itu? Kekuatan otoritas itu secara legal truth kuat. Kenapa kuat? Karena kita lihat konferensi persnya. Pertama sudah melakukan uji forensik. Ya, forensik itu dibandingkan. Tadi tintanya, stempelnya, itu satu hal. Kemudian saksi-saksi teman Pak Jokowi, kemudian foto-foto hard evidence. Nah, pertanyaannya apakah legal truth, apa kebenaran formal ini sama dengan factual truth? Ini persoalan ini yang sedang dipermasalahkan oleh Mas Ahmad. Ya, kita nggak tahu factual truth. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah memeriksa ijazahnya. Tetapi kalau pertanyaannya bagaimana posisinya sekarang? Posisinya sekarang legal truth-nya ini mengarah kepada tidak ada tindak pidana karena ijazahnya itu bahasa sederhananya asli. Apakah legal truth tadi pertanyaannya kembali, apakah legal truth itu sama dengan ada distance dengan factual truth? Idealnya enggak, tapi itu bisa terjadi. Tetapi sekarang ibarat ini pertandingan ya. Kalau kita lihat pembuktian itu kan siapa yang lebih meyakinkan. Sekarang mohon maaf Mas Ahmad ini sedang kalah kira-kira. Sedang kalah 2 atau 3-0 nih babak pertamanya. Guys, kalah 3-0 guys. Babak pertama kalah 3-0. Kedua masih ada memang pengadilan. Apakah bisa mengembalikan itu dengan bukti-bukti yang bisa meruntuhkan tadi formalitas kebenaran itu? Apa tuh bukti-bukti yang bisa meruntuhkan legal truth itu? Misalnya dibuktikan bahwa UGM ternyata bersekongkol juga. Ternyata komparasi data ijazahnya itu dikeluarkan di tahun yang sama yang tidak semestinya. Nah, itu akan jadi persoalan. Apakah Mas Ahmad punya itu? Saya nggak tahu. Oke. Simat. Lainnya juga kita menunggu. Tuh, dengerin tuh Pel, dengerin Pel. Anda itu kayak gitu maksud atau tidak? Pengacara ganteng guys. Lalu dia mengaku sebagai ahli telematika. Ahli telematika. Pengakuan dia sendiri. Begitu juga Rismon yang katanya kuliah di Jepang.
Universitas Jepang itu sendiri yang membantah. Kami tidak pernah mengeluarkan ijazah seperti yang ditunjukkan oleh saudara Desmond, katanya. Aduh. Mon, Doraemon, tolong diklarifikasi ini tuh. Universitas Anda yang Anda bilang katanya ente itu alumnus Universitas Yamaguchi Jepang itu membantah bahwa pernah mengeluarkan ijazah yang bernama Doraemon atau Rosmon, ya guys. Aduh, Jan. Ini katanya pakar telematika, guys. Harus itukah yang kita percaya? Institusi negara kita abaikan, lalu orang-orang yang berkowar ini yang tidak jelas ini, apakah ini pesanan atau settingan atau apa, lalu itu yang kita percaya. Akal sehat kita di mana? Ini bangsa besar loh. Indonesia ini bangsa besar, kata Pak apa tadi itu 287 juta, dan kita cukup diperhitungkan di dunia ini. Jadi saya melihat begini, kasus ini sebetulnya adalah kasus remeh-temeh, betul apa yang dikatakan. Kalau saya melihat ini adalah kasus murahan dan kampungan menurut saya. Tapi di sini ada banyak permainan. Siapa yang bermain di sini? Inilah ada ormas-ormas ilegal. Apa itu ormas ilegal? Hari ini HTI dan FPI adalah ormas ilegal di Indonesia ini. Tuh, dengerin guys, tuh kan, pel, dengerin pel, ente kan HTI pel. Nggak usah bawa apa lagi, ente yang si Tipeng ya guys ya, udah mau bawa-bawa Amerika kan guys ya, udah jelas sekali bahwa mereka itu di bawahnya adalah antek-antek asing ini guys. Jadi yang sering kalian keluar-keluarkan itu adalah mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana cuk? Aduh, antek asing ya guys ya, ini bahaya banget guys, ini benar. Jadi memang di belakang ini sudah fix itu ya, ada pesanan. Cuman kita lagi mencari siapa dalang di balik ini ya guys ya. Mereka ini yang bermain. Ada kepentingan asing yang bermain di sini. Siapa itu? Kebijakan Jokowi yang membuat kebijakan hilirisasi, yang paling terkena dampak adalah Uni Eropa. Yang paling tidak senang. Maka Uni Eropa membawa Indonesia ke WTO. 2022 Indonesia dinyatakan kalah. Jokowi tidak bergeming. Uang ini nikel punya saya katanya. Punya Indonesia katanya. Kami berhak mengatur nikel ini atas nama kepentingan negara kami. Kami berhak mengatur nikel ini atas nama keberlanjutan kebutuhan nikel di seluruh dunia. Itu yang disampaikan. Tidak bergeming. Begitu juga kebijakan Jokowi tentang ekspor, dilarang kebun-kebun sawit atau pengusaha sawit itu mengekspor dalam bentuk TBS, tandan buah segar. Hasil apa? Hari ini TBS harganya sampai 4.000. Dulu ketika menjelang puasa dan lebaran itu sampai 400 rupiah. Kenapa? Karena itu memang mereka yang bermain. Nah inilah kepentingan, inilah barangkali yang bukan menurut kacamata saya, tapi dari informasi yang valid juga yang saya sampaikan. Kalau Jokowi tidak bisa menyampaikan seperti itu, ini kepentingan asing, ini kepentingan negara Uni Eropa. Amerika Serikat juga sangat benci dengan Jokowi. Kenapa? Karena saham Indonesia yang hanya 8% di Freeport sekarang sudah jadi 51%, bahkan 55%, mayoritas. Di samping itu juga dilakukan hilirisasi, dibuat oleh Indonesia smelter di Gresik, Jawa Timur. Emas ini begitu diambil di Freeport di Papua, dibawa dulu di Gresik, dimurnikan dulu, diketahui dulu berapa emasnya. Baik, setidaknya poinnya ini ada intervensi asing, permainan asing yang sengaja mengobok-obok bangsa ini. Diikuti oleh media-media lokal ya. Tuh, media-media lokal siapa guys? Siapa guys? Tempe goreng apa guys? Iyalah, tempe goreng itu, karena tempe goreng itu dibiayai oleh antek asing guys. Cuman yang bikin saya heran, media tempe goreng itu rame ya guys ya. Jadi yang bikin saya pusing itu guys. Jelas-jelas media itu media yang sudah jelas
dibiayai oleh antek asing. Sedangkan Presiden Prabowo juga pernah menyentil itu. Tapi ya guys ya, kenapa rame terus kan guys? Kan sama saja mendukung kalau rame terus kan guys? Ini yang menjadi pertanyaan besar ini. Dan orang-orang itu dimodali, dikasih tahu, dan kita mencurigai, kalau kami mencurigai ini memang Rasulullah ini adalah orang yang tidak benar. Ketika dia jadi menteri aja menyagukan lagu Indonesia Raya saja tidak hafal. Pancasila yang hanya 5 sila aja tidak hafal. Lalu itu yang kita percaya. Aduh, saya sudah kehilangan akal sehat seperti itu. Kalau mau hal seperti ini yang kita percaya, dengar mengaku Dr. Rismon yang katanya kuliah di Jepang, Rosurio yang kuliahnya loncat-loncat dari komunikasi ke Kesmas, dan sekarang entah apa lagi. Lalu itu yang kita percaya. Jadi ya sudahlah. Ini kayak kalau saya melihat tidak salah, keduanya memang telematika bukan Kesmas. Apanya? S3-nya. S3-nya. S3-nya telematika. S3-nya belum selesai. Telematika. S2-nya Kesmas. Udah dokter dia? Iya, itu silakan aja. S3-nya. Kalau S2-nya kalau belum dokter, pemalsuan juga dia berarti ya? Pemalsuan juga. Justru mereka berdua inilah, dia yang ditambah sama dokter yang perempuan itu satu lagi. Ini yang patut kita curigai. Jadi kalau saya melihat seperti ini ya Bung Nasir, cobalah kita sasaran Jokowi dan Gibran ini adalah, kalau saya melihat ini adalah sebagai sasaran antara. Orang-orang pembenci Jokowi ini berusaha membenturkan Prabowo dengan Jokowi. Saya menyatakan itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Pertama, Prabowo adalah berlatar belakang militer. Dia menunjukkan kesetiaannya kepada negara ini sudah puluhan tahun. Dan dia juga bukan orang sembarangan. Tuh kan guys ya, apa yang dikatakan oleh Bapak ini mencerahkan kita guys, bahwa memang benar adanya di balik isu masalah ijazahnya Pak Jokowi yang diangkat kembali, itu memang jelas terlihat sekali bahwa ada yang menunggangi itu. Apalagi kemarin si Tipeng ya guys ya, yang sering sekali bilang ayo bawa ke Amerika. Sudah jelas sekali bahwa mereka juga pasti dibiayai oleh antek asing. Kan sudah jelas ya guys ya, si Tipeng, Panci, dan Rismon itu sering menggaung-gaungkan ayo bawa ke dunia internasional. Itu guys, di mana? Di Amerika. Katanya mereka sudah menghubungi Amerika. Ya jelas, Amerika malah senang. Karena apa? Amerika sendiri kan memang gak senang sama Pak Jokowi ya guys ya. Gara-gara Freeport diambil itu guys, City. Dan Indonesia melakukan hilirisasi. Jadi apa sih ya yang bikin saya bingung itu ya, masih saja ada orang yang percaya kepada manusia-manusia bengek itu guys, kayak Panci, Rismon, dan juga si Tipeng ya guys ya. Apalagi kawan-kawan itu, mereka ngatasnamakan katanya ini pesan rakyat. Rakyat yang mana woi? Rakyat yang mana? Sedangkan rakyat yang mendukung Pak Jokowi itu lebih besar daripada rakyat yang membenci Pak Jokowi. Kalian sebut-sebut rakyat, tolol gak guys itu? Dan untuk masalah yang di belakangnya katanya ada yang membiayai, diduga ya guys ya. Terus juga ini ada juga antek asing yang masuk. Ini sekarang kita bahas juga guys, karena saya sudah mendapatkan video full tentang Ali Ngabalin yang membongkar dalang dibalik muncul kembalinya ijazah Pak Jokowi. Ya, pemirsa, tenaga ahli utama kantor staf presiden era Presiden Joko Widodo, Ali Mukhtar Ngabalin, mengaku tahu persis siapa saja yang terlibat di balik gaduh dugaan ijazah palsu Jokowi. Bahkan Ali meyakini ada proyek uang di balik kasus panas tersebut. Dan berikut cuplikan wawancara Ali Mukhtar Ngabalin bersama jurnalis senior Sido News, Pung Purwanto dan Lukman Hanafi. Jadi begini, saya datang juga ke Pak Jokowi, kemudian sempat juga saya ngobrol dengan beliau soal ini. Ini orang-orang ini luar biasa loh. Dalam sejarah dunia, sejarah pemerintahan, sejarah politik di dunia,
Jokowi itu wali kota 2 periode, betul. Gubernur, presiden 2 periode. Bagaimana bisa ada yang menuduh itu jadi ijazahnya ijazah palsu? Ini jadi orang itu harus beretika lah dalam hal cari makan, gitu loh. Jadi maksud apa orang itu gak ada etikanya? Cari makan dengan gaya yang halalan dan toyiba. Masa cari makan dengan gaya menghujat dan mencaci maki? Orang itu di mana ceritanya? Loh, tapi orang top loh itu. Iya, kalau orang top, tapi kalau kan 2 perbedaannya. Manusia itu dibekali dengan akal dan nafsu. Kalau akal lebih mendominasi nafsu, maka perilakunya menjadi perilaku malaikat. Kalau nafsu menguasai akal, maka perilaku itu perilaku setan, bejat. Mau ilmu mau pangkat gelar bertubi-tubi lagi. Jadi kelompok-kelompok itu termasuk kelompok yang mana dari 2 itu? Sekarang kan bisa kita lihat. Kita to the point. Tidak ada, ini judul to the point. Jadi kalau dilihat dalam setiap statement, setiap apa yang disampaikan itu kan hanya segitu-gitu aja. Betul. Tidak berkembang. Iya kan? Tidak berkembang. Ukurannya gampang, tinggal kita nilai. Media paling gampang menilai. Kalau orang sudah keluar hujatan, mencaci maki, tangkap, penjarakan, penipu, pembohong, makhluk apa ini namanya? Kayak bangsa ini tidak punya peradaban. Makhluk apa ya gitu guys ya? Makhluk kadrun itu guys. Lalu kita keluar negeri, waktu kasus Los Angeles terbakar, seakan-akan seluruh Amerika terbakar. Saya coba lihat VT saya, saya lagi berdiri loh di Hollywood ini, di tempat yang terbakar. Ini doang yang terbakar. Kenapa medsos Indonesia seakan-akan seperti Amerika dan Los Angeles itu terbakar? Jadi please, cari uang dengan cara yang beradab, cari uang dengan cara yang halal dan thayyibah. Jangan begitulah. Ini mantan petinggi republik, orang maju, bagus. Suka kesal nggak sih kalau ngelihat atau lihat media atau apa dengan orang-orang? Enggak, saya tahu loh. Ini saya tahu siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Siapa itu? Ya di depan mata ini kan saya tahu. Oh, si Anu dulu pernah datang sama saya. Kenapa Jokowi beginikan saya, Li? Oh, ini saya tahu semua, saya lihat. Kok bagaimana? Yang mumpung ditutup poin siapa itu? Ini guys, Ali Ngabalin mau ngebongkar siapa dalang dibalik mencuatnya kasus ijazah Pak Jokowi guys. Bongkar by Bang Ali, bongkar semua ya guys. Jadi saya juga paham semua. Yang dibalik itu kalau yang muncul di media kan kita tahu. Nah, yang dibalik itu makanya saya bilang tadi, siapa? Orang-orang ini kan cuma dihitung dengan jari saja, siapa gini. Hampir every day, setiap menit, setiap jam, setiap detik. Itu artinya berarti sebenarnya ada orang di balik mereka ini. Ini saya sudah tulis. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar, bertahun-tahun. Uang besar, apakah 16 miliar guys? Bertahun-tahun, tapi gagal terus ya guys. Ini jadi mempertanyakan 16% itu, 16% 16 miliar ya guys. Berapa tahun coba itu? Indonesia urusan yang begitu kan sudah sangat profesional. Saya karena ya Mas Pong ya, kan kita guru besar ini profesor, bukan provokator ini. Jadi saya tidak bisa, saya hanya bisa berteriak di sini ya kalau diperlukan, kalau enggak saya nulis. Gitu, makanya karena abang profesor, kami sini nanya ini to the point aja nih bang, siapa sih bang gitu loh. Kalau saya nggak tahu. Siapa itu yang sudah dilaporin, sudah mulai diperiksa kan? Kita tunggu aja nanti bagaimana. Saya juga berharap ini menjadi satu pelajaran penting. Orang seperti Presiden ke-7 Joko Widodo yang seumur saya ada di kantor Istana Kepresidenan, di kantor staf Presiden, tidak pernah sedikit pun pandangannya atau gesturnya yang marah, yang apa sama saya, tidak pernah. Begitu teduhnya memimpin, punya kearifan, kemampuan leadershipnya luar biasa. Kok bisanya ya? Tidak mungkin, ini pasti ada satu perkara yang
yang sangat melukai relung-relung hatinya. Itu dia. Mudah-mudahan Allah berikan hadiah keberkahan supaya bisa ada kesadaran. Tapi kalau begini tinggal ya kita tunggu aja, kalau nanti di Salemba kita datang atau di Sukamiskin kita juga tengok, atau di sana Tangerang atau gitu kita datang aja. Ya urusannya sudah masuk di ranah yang tidak bisa kita punya tangan ada di situ. Bayangkan orang sekelas Joko Widodo harus tenteng-tenteng ijazahnya datang ke Polda dan lain-lain segalanya. Kan lucu. Ya. Orang itu semua, teman-teman saya dari luar negeri juga tanya, brother, ini bagaimana ini? Udah ente dengar dari saya, apa yang saya bicara ini kepastiannya tidak usah Anda ragu. Please. Gitu. You trust me, kau harus percaya sama saya. Oh, jadi luar negeri juga memperhatikan juga ya kasus ini. Jadi bayangkan, abang harus menjelaskan itu ke mereka. Bayangkan hampir di setiap medsos itu menjelaskan dalam hitungan waktu mungkin minggu depan Jokowi akan ditahan, akan dipenjaraan dan macam-macam ngomongnya. Kan geger kan? Di dunia internasional begitu dipuja dan diagung-agungkan seorang Joko Widodo, putra Indonesia yang luar menggetarkan dunia, Pak. Brother, dilanjutkan dengan seorang presiden jenderal bintang 4 yang begitu gagah dan berani. Aduh, kacau deh. Jadi apa sebenarnya proyek itu, goalsnya yang dicita-citakan mereka itu? Nah, kalau ini mudah-mudahan nanti bisa Bapak Kapolda dan teman-teman di polisi kita percayakan semua fasilitas yang ada di polisi itu adalah fasilitas yang tidak boleh diragukan oleh bangsa ini. Kalau bangsa ini ragu dengan polisi, bubar ini negara. Karena itu institusi negara. Karena itu kita harus berikan kepercayaan penuh kepada kepolisian negara untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kerja penegakan hukum. Betul sekali itu ya guys ya. Tuh, Ali ngabalin sampai aduh sayang gak kebongkar ya guys ya. Tapi Ali ngabalin meyakini bahwa di belakang mereka ada uang besar dengan munculnya kasus ijazah Jokowi. Nah, dari video ini kita bisa mencerahkan bahwa mereka para kadrun itu memang benar-benar ada yang menunggangi guys ya. Siapa? Nah, ini yang masih jadi pertanyaan. Karena tidak mungkin kalau ini tidak ada yang menyuruh atau yang memesan. Sedangkan kita tahu sendiri seorang Joko Widodo itu dihormati di kancah luar negeri ya guys ya, ataupun mancanegara. Sedangkan orang-orang dalam negeri, para kadrun khususnya orang Yaman itu tidak suka. Ya karena sekali lagi guys, kenyamanan mereka diobrak-abrik oleh Pak D. Jokowi. Kenapa cuman Pak D. Jokowi? Oh, itulah hebatnya Pak D. Jokowi. Ya guys ya, orang deso tampil apa adanya, tapi pikiran dan mentalnya luar biasa. Jadi bisa disebut, bisa diartikan, jangan melihat seseorang dari bungkusnya. Wong rengginang saja dibungkus kongguan bisa kan guys? Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersuara, membawa pesan dari hati yang nyata. YouTuber Nusantara, penjaga nalar, melawan hoaks, jangan biar bangsa bubar. Fitnah datang silih berganti, berkedok fakta yang mematikan nurani. Tapi kami takkan tinggal diam, dengan konten kami lawan yang kelam. Demi tanah air, demi masa depan, YouTuber Nusantara bersatu padu kawan. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, kami bersumpah tak biarkan perpecahan. NKRI di dada tak bisa dibelah, menuju Indonesia emas yang megah. YouTuber Nusantara, suara rakyat, tegakkan kebenaran lewat semangat. Bersih dari hoaks, jaga persatuan.
terhasut, provokasi gelap. Kami bawa cahaya, bukan keluh kesah. Bersama pemimpin rakyat pilihan, kita jaga damai dan persatuan. Demi anak cucu, demi langit biru, kami lawan palsu, tak takut maju. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, kami bersumpah tak biarkan perpecahan. NKRI di dada tak bisa dibelah, menuju Indonesia emas yang megah. YouTuber Nusantara, suara rakyat, tegakkan kebenaran lewat semangat. Bersih dari hoaks, jaga persatuan, bangun negeri di dalam kejujuran. Beda pilihan, bukan permusuhan, kita bersaudara satu tujuan. Merdeka dari kebencian, dalam layar kecil kita besarkan harapan. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, langkah kita satu dalam perjuangan. Blaker Majenang ciptakan lagunya, menuju Indonesia emas selamanya. Bersama Jokowi, Prabowo,